Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini di episode yang ke-76 kita menyanyikan sebagai lagu pembuka Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Siapa yang lama dinantikan ini? Tuhan Yesus pada waktu itu lama dinantikan. Bersyukur karena kita sudah menemukan Tuhan Yesus, kita sudah mengerti, mengenal kehadiran Yesus, bahkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya diam dalam kehidupan saudara-saudara semua. Saya harap sahabat GKI Gendung Indah rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan pada malam hari ini. Karena itu mari kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena kami sudah menemukan Sang Kristus. Sang Kristus tidak perlu ditunggu lagi karena Sang Kristus sudah hadir. Sang Kristus ingin menyapa kami di malam hari ini dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami sehingga firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, yang mewarnai kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dilandasi dengan pembacaan di pasal yang kedua dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 2, kali ini ayat pertama sampai dengan ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa lahir dan diselamatkan. Dan tema renungan pada malam hari ini adalah wanita-wanita dalam rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 perempuan penting, wanita penting dalam kehidupan Musa. Siapa saja? Yang pertama adalah Yochebed. Yochebed ini adalah ibu kandung Musa sendiri, yang dengan kecerdikannya menyelamatkan bayi Musa dari kejaran tentara Mesir 3 bulan. Ya, dia lahirkan, dia asuh sampai 3 bulan. Nah, sesudah itu lalu dihanyutkan. Ya, tapi bukan hanya dihanyutkan begitu saja untuk membuang, bukan. Nah, dia menghanyutkan
bayi 3 bulan itu dalam keranjang persis menjelang putri Fir'aun turun mandi, sehingga kemudian ditemukan oleh sang putri. Ya, ini kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan perempuan kedua, yaitu yang bernama Maryam. Siapa Maryam ini? Maryam adalah kakak kandung Musa yang kemudian mengawasi Musa dari jauh. Ketika keranjang itu ditemukan, tampaknya keranjang itu cukup bisa mengambang ya. Jadi bukan keranjang-keranjang yang nggak mengambang, ini keranjang yang bisa mengambang begitu. Nah, diawasi dari jauh sampai ditemukan, dilihat oleh putri Fir'aun, ada yang putri Fir'aun. Dan inilah luar biasanya Tuhan ya. Karena melihat bayi itu terlihat molek, terlihat indah, terlihat cakep begitu ya. Lalu diangkat dan cakep sekali bayi ini. Aku ingin memeliharanya, begitu putri Fir'aun. Kemudian si Maryam ini datang ke putri itu dan menawarkan ibu penyusu bagi bayi yang sudah ditemukan, dan ternyata ibu kandung dari bayi itu sendiri. Luar biasa kerjasama Yochebed dan Maryam. Tapi itu atas peran serta Tuhan tentunya. Dan yang ketiga, putri Fir'aun yang sudah sempat diceritakan tadi. Putri Fir'aun ini ketika menemukan, kemudian dia bertanggung jawab atas kehidupan, atas keselamatan dari bayi yang ditemukannya, agar tidak dibunuh oleh tentara Mesir maupun Fir'aun. Yaitu Musa disusukan oleh kepada ibunya sendiri, tapi dalam pengawasan, perlindungan sang putri, sehingga dia bisa selamat. Nah, putri ini pula lah yang kemudian memberikan nama kepada bayi itu. Namanya siapa? Musa. Kenapa dinamai Musa? Karena dia sudah menarik keluar dari air, dan itulah sebetulnya arti nama Musa, ditarik keluar dari air. Putri Firaun inilah yang memberi kesempatan bagi Musa kemudian untuk mengecap pendidikan ala orang Mesir, dan kemudian mengenali perbedaan antara dirinya dengan orang Mesir ya. Dirinya adalah orang Israel itu dengan orang Israel itu, dengan orang Mesir itu berbeda, yang nantinya justru membawanya pada pengenalan akan siapa? Allahnya yang sejati, yaitu YHWH, Yehuwah, Yahweh. Nah, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk kehidupan dan pengenalan Musa akan Allah itu sendiri ya. Demikian juga Allah bisa memakai siapa saja untuk kehidupan saudara dan pengenalan saudara akan Allah. Allah bisa memakai siapa saja yang kemudian membentuk pribadi saya menjadi seorang hamba Tuhan. Kali ini kita melihat ada perempuan-perempuan yang dipakai oleh Allah sesuai dengan rencana Allah, dengan peran masing-masing. Karena itu sahabat GKI Gendut Indah, mungkin sahabat GKI Gendut Indah juga ada dalam rencana Allah untuk orang-orang di sekitarmu. Karena itu bukalah hatimu, kemudian lakukanlah peranmu sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, dan kemudian bersyukurlah. Sebagaimana Allah sudah memakai orang-orang di sekitarmu membentuk engkau menjadi seperti saat ini, maka bukalah hatimu juga untuk dipakai sesuai dengan rencana Tuhan, dan bersyukurlah. Tuhan menolong, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Mereka adalah orang-orang dalam kerangka rencana Allah bagi kehidupan kami. Tuhan juga menolong kami supaya kami juga boleh menjadi pribadi yang ada dalam kerangka rencana Allah, sehingga bisa menolong, memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami mulai dari keluarga kami mulai dengan istri dan suami kami mulai dengan anak-anak kami mulai dengan orang tua kami mulai dengan saudara-saudara kami di GKI Gendut Indah, kami mulai dengan saudara-saudara kami di wilayah Gendut Indah.
Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan untuk mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan, kali ini bait yang kedua. Sampai jumpa kembali esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.